Bab 2158. Saat pikirannya mulai tenang dan Lengsing kembali rasional, Yunce segera menyadari sesuatu yang sangat tidak logis. Ia menopang dagunya dengan tangan, merenung sejenak, lalu bertanya dengan ekspresi terkejut. Karena, Kaisar Kabut, begitu kuat, kebangkitannya yang cepat pasti akan menjadi ancaman besar. Kenapa kau begitu? Acuh tak acuh. Kaisar Kabut adalah penguasa abis yang sesungguhnya. Ia cukup kuat untuk menciptakan lautan kabut. Cukup kuat untuk memperbaiki dan bahkan memodifikasi dua artefak magis yang kuat. Makhluk mengerikan yang terbangun dari tidur, Kaisar Abis seharusnya tidak begitu acuh tak acuh, terutama karena mereka telah berjanji satu sama lain 3 juta tahun yang lalu. Dalam tatapan Yunce yang terfokus, ekspresi Mosu tetap tenang. Jelas tahu ia akan bertanya seperti itu. Ia tidak menjawab langsung, melainkan berkata perlahan, mengumpulkan debu abis dan memperbaiki artefak iblis tidak bisa diselesaikan dalam semalam. Sebelum semuanya selesai, aku telah berkali-kali bertemu dengannya, dan perlahan-lahan aku menyadari bahwa seiring debu abis surut, penampakannya semakin jauh dariku. Kemudian, ketika lautan kabut terbentuk, ia hanya akan muncul di dalamnya. Dari sini, aku menegaskan satu hal, ia hanya bisa berada di tempat debu abis cukup padat, dan tidak bisa berada di tempat debu abis jarang, apalagi di ruang tanpa debu abis. Ia sedikit memiringkan kepalanya, suaranya panjang dan terbata-bata. Jadi, dunia ini memiliki tanah suci. Tatapan Yunce membeku sesaat, dan ia berkata dengan sedikit kesadaran. Jadi, alasan awal kalian menciptakan tanah suci ini adalah untuk menghadapi Kaisar Kabut. Kaisar Abis tidak mengakui maupun menyangkalnya, dan melanjutkan. Dia memang memiliki kekuatan yang dahsyat dan aneh, tetapi kekuatan ini tampaknya dibatasi oleh wujud keberadaannya. Jika tidak, mengapa dia perlu menggunakan tangan orang luar sepertiku untuk mencapai tujuannya? Kemudian, dia menciptakan lautan kabut, memperbaiki artefak iblis, dan tertidur panjang. Namun dunia tidak membeku karena tidurnya sebagai penguasa abis, melainkan terus mengalami perubahan yang luar biasa. Dia mengangkat tangannya, ujung jarinya dengan lembut menyentuh aura di sini. Dulu, abis, entah lautan kabut atau tanah kehidupan, jauh lebih mengerikan daripada sekarang. Namun setelah bertahan hidup di abis, samar-samar aku bisa merasakan debu abis di sekitarnya sedikit memudar. Meskipun hanya akan ada sedikit perubahan yang terlihat setiap 10.000 tahun, perubahan itu memang selalu ada. Belakangan aku menyadari bahwa aura itu perlahan meluap dari dunia lain, aura kehidupan, yang disebutkan Kaisar Dewa Pembantaian Surgawi ketika beliau bercerita tentang asal mula kekacauan. Ia menyebutnya, Kaisar Dewa Pembantaian Surgawi, alih-alih, Bapak Dewa. Nadanya sama sekali tidak menunjukkan keakraban, seolah-olah ia orang asing. Kemudian, sekitar 1 juta tahun setelah tiba di abis, aliran, kekuatan kehidupan, tiba-tiba meningkat, menjadi beberapa kali lipat, lalu puluhan kali lipat, ratusan kali lipat, dan juga membawaki kekacauan primordial dan napas ilahi elemental. Jelas, dunia lain telah mengalami transformasi. Belakangan, kami mengetahui dari makhluk-makhluk yang gugur bahwa para dewa dan iblis akhirnya terlibat dalam pertempuran sengit, yang mengakibatkan musnahnya dewa dan iblis, hancurnya langit dan bumi, dan runtuhnya tatanan. Transformasi di dunia lain juga membawa transformasi simultan di abis. Aliran besar kekuatan hidup, menetralkan, debu abis, dan ki kekacauan primordial serta napas ilahi elemental memperkaya energi spiritual abis, sangat meningkatkan kecepatan dan kekuatan kultivasi kekuatan elemental yang mendalam, dan transformasi ini baru mulai melemah secara bertahap setelah 500.000 tahun, dan pada dasarnya berhenti setelah 1 juta tahun. Yunce tahu bahwa saat itu menandai berakhirnya perang antara dewa dan iblis. Napas kehidupan masih perlahan meresap, tetapi telah kembali ke kehalusannya yang dulu. Dan jurang saat ini jauh berbeda dari jurang 3 juta tahun yang lalu. Aku bukan orang yang sama seperti 3 juta tahun yang lalu. Jadi, Yunce tampak sedikit mengerti, maksudmu. Bahkan jika Kaisar Kabut bangkit, dia bukan lagi ancaman bagimu. Mosu masih tidak menjawab secara langsung. Atau mungkin ia hanya tidak peduli apakah Kaisar Kabut itu mengancamnya. Tetapi perlahan berkata, bahkan jika dia melepaskan lautan kabut dan menutupi jurang dengan debu lagi, dia tidak dapat benar-benar menggangguku sekarang. Lagi pula, kebangkitannya yang prematur berarti kekuatannya pasti belum sempurna. Dan ternyata, meskipun dia merasakan kelainan itu dan terbangun lebih awal, dia hanya bisa tetap meringkuk di lautan kabut, meraung selama bertahun-tahun tanpa pernah keluar dari lautan kabut, apalagi mendekati tanah suci. Dan setiap kali dia muncul, setiap teriakan yang dia ucapkan, dia melampiaskan ketidakmampuan dan ketidakberdayaannya. Jika demikian, tanah suci abadi sudah dalam jangkauan, mengapa aku harus terganggu olehnya?
Dalam keadaannya saat ini, bagaimana mungkin dia layak mendapatkan perhatianku? Hati Yunce seakan perlahan tenggelam ke kedalaman laut yang dingin. Ketika ia berbicara tentang, bahkan jika lautan kabut dilepaskan, dan debu jurang kembali tertutup, ekspresinya begitu tenang dan acuh tak acuh, tanpa sedikit pun keengganan, bahkan tak sedikit pun ketidakpedulian. Ribuan roh jurang, yang tampaknya ditakdirkan untuk musnah, tak berarti apa-apa baginya. Ia ingin bertanya, apakah kau yakin bahwa Kaisar Kabut, dunia ini sama dengan penguasa jurang di masa lalu? Dan apa yang disebut anomali ini? Namun setelah berpikir sejenak, ia tak bertanya. Aku mengerti. Yunce mengangguk pelan. Seperti yang kau katakan sebelumnya, hidupmu sekarang hanya memungkinkan untuk satu hal. Mosu meliriknya. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Benar. Semua pikirannya kini terfokus hanya pada satu hal. Segala hal lainnya. Bahkan jika Kaisar Kabut bangkit. Bahkan jika langit dan bumi runtuh. Bahkan jika jurang hancur. Selama itu tidak mengganggunya. Ia tak peduli. Responsnya yang tenang ditujukan kepada Yunce, menatap langsung ke mata Yunce. Ia mengatakan tanpa ragu bahwa meskipun ia adalah penerus Nisuan, meskipun ia adalah saudara yang rela diakuinya dan kejutan dari surga, ia takkan pernah bisa melampaui satu-satunya yang ada di hatinya. Bahkan jika Nisuan terlahir kembali, ia takkan bisa. Keduanya saling menatap beberapa saat sebelum Yunce berbicara. Matanya dipenuhi keseriusan. Ketika kau berhasil menciptakan dunia kecil yang utuh dengan sedikit kekuatan Dewa Pencipta, kau harus memahami bahwa kau telah berhasil menyentuh batas level Dewa Pencipta. Meskipun Dewa Pencipta adalah makhluk istimewa yang diciptakan oleh Dewa Primordial, dan semua makhluk hidup hanya dapat mendekati, bukan mencapai. Keberhasilanmu dalam menyentuh batas kekuatan Dewa Pencipta berarti bahwa kekuatanmu, ketinggianmu, jauh melampaui semua makhluk hidup di dunia ini, bahkan 11 dewa sejati abis lainnya. Tanah suci abadi, yang ingin kau pijak tak mungkin memiliki makhluk yang dapat menyaingimu. Dengan kata lain, di seluruh dunia kekacauan, kau tak diragukan lagi adalah makhluk paling kuat. Begitu kuatnya sehingga bahkan, Kaisar Kabut, yang telah terbangun pun tak melirikmu. Dan sekuat apapun dirimu, kau seharusnya menjadi orang yang paling bebas di dunia. Apapun yang ingin kau lakukan, tak seorang pun dapat menghentikanmu. Tak seorang pun berani menentangmu. Tak ada yang tak terjangkau, dan tak ada yang mustahil. Tapi, kenapa kau begitu keras kepala memenjarakan diri dalam sangkar, merampas kebebasanmu? Bahkan hembusan udara, padahal kau berdiri di puncak dunia. Aku yakin kau sendiri sangat menyadari bahwa dengan kekuatanmu, sembari tanpa henti mengejar tujuanmu, kau juga tak luput dari momen-momen gangguan. Dunia mengejar kekuasaan, tetapi mereka yang murni terobsesi dengan jalan mistis pada akhirnya hanyalah minoritas kecil. Sebagian besar berusaha menggunakan kekuatan besar mereka untuk berdiri di tempat yang lebih tinggi, dengan bangga menikmati kekaguman orang lain, memandang rendah dan memanipulasi nasib yang lemah, serta dengan sembrono memuaskan hasrat mereka sendiri. Dan Mosu, makhluk terkuat di seluruh dunia yang kacau ini, yang cukup kuat untuk mendekati level Dewa Pencipta, telah menenun sangkar kesengsaraan dan kesepian yang tak berujung untuk dirinya sendiri, tak pernah meninggalkannya. Mosu tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya, terus menatap kekosongan di hadapannya. Jika saudara Nisuan bisa melihatku sekarang, dia pasti akan mencoba membujukku dengan cara yang sama. Tapi, hanya aku yang tahu seberapa besar keinginan hatiku. Aku tidak memenuhi syarat. Apa maksudmu dengan tidak memenuhi syarat? Tanya Yunce. Mosu perlahan menutup matanya, menyembunyikan cahaya di dalamnya. Setelah beberapa saat, dia membukanya dan berkata dengan lembut. Saat itu, jika bukan karena Xiao Dai yang melindungiku dengan tubuhnya, aku pasti sudah binasa 3 juta tahun yang lalu. Tidak akan ada Mosu, tidak ada Yuan Huang, tidak ada dunia abis. Perlindungan dari 2 artefak iblis besar memungkinkan Xiao Dai untuk mempertahankan sedikit kehidupan. Tetapi sedikit kehidupan ini jauh lebih kecil daripada keinginannya untuk mati. Karena dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Berbicara tentang masa lalu, kata-kata dan ekspresi Mosu begitu tenang, tanpa getaran dalam suaranya atau gejolak emosi apapun. Namun, kesedihan tak bernama tiba-tiba muncul dalam jiwa Yunce, diam-diam menyebar di lautan kesadarannya, bertahan untuk waktu yang lama. Cermin pemecah kekosongan Panming adalah artefak iblis inti dari klan iblis Panming, yang mengandung kekuatan spasial terkuat dari para iblis. Kaisar iblis Panming sangat menyayangi Xiao Di, bahkan menempatkan cermin pemecah kekosongan Panming yang paling penting dari seluruh klan padanya, hanya untuk memastikan keselamatannya dan melindunginya dari segala kecelakaan. Mutiara Pembalik Nirvana adalah artefak iblis inti dari klan iblis Nirvana, yang memiliki kekuatan temporal terkuat dari para iblis, cukup untuk menyaingi mutiara surgawi dari klan dewa. Pada saat itu, semua orang percaya bahwa mutiara pemecah Nirvana pasti berada di tangan Kaisar Iblis Nirvana.
Bahkan, di antara klan iblis yang luas, kurang dari 10 orang yang tahu bahwa mutiara pemecah nirvana selalu berada dalam kepemilikan putra mahkota nirvana, dan Xiao Di adalah salah satunya. Karena meskipun ia dan putra mahkota nirvana berasal dari klan iblis yang berbeda, mereka tumbuh bersama sejak kecil dan memiliki hubungan yang sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada hubungan saudara kandung. Dalam kata-kata Xiao Di, dialah orang di dunia yang memperlakukannya dengan sangat baik. Situasi dalam kata-kata Mosu tiba-tiba berubah saat ini. Saat itu, berita bahwa Kaisar Dewa Zutian berniat mengeksekusiku secara pribadi di alam Dewa Primordial sengaja dibocorkan olehnya untuk memancing Xiao Di ke sini. Karena dengan kekuatan spasial cermin Panming Breaking Void, bahkan menghadapi Kaisar Dewa Zutian, ada harapan besar untuk menyelamatkanku. Saat itu, Kaisar Dewa Zutian mengeksekusiku karena apa yang dianggapnya tidak berdaya. Ia memendam kebencian yang mendalam terhadap Xiao Di. Ia ingin membunuh Xiao Di, bahkan mungkin untuk merebut cermin Panming Breaking Void. Xiao Di sangat pintar. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Tapi dia tetap datang. Dia tidak hanya membawa cermin Panming Breaking Void, tetapi juga mutiara pembalik nirvana. Yun Ce sudah mengetahui sebagian dari ingatan Nisuan yang terfragmentasi, tetapi mendengar Mosu menceritakannya sekarang membangkitkan perasaan yang sama sekali berbeda. Kemunculan manik pembalik nirvana tak terduga oleh Kaisar Dewa Eksekusi Surga. Kekuatan spasial dan temporal yang bertumpang tindih dan meletus untuk sementara menyegel kekuatan ilahi penciptaannya. Namun, sesaat sebelum kami hendak melarikan diri, ia menggunakan pedang leluhur untuk memusnahkan semua harapan. Tatapan Mosu sedikit terangkat, seolah melintasi ruang dan waktu yang lebih jauh, mengenang masa mudaku. Aku pernah memiliki kerinduan yang tak berujung akan kekuatan tertinggi. Aku pernah bertanya kepadanya, dalam keadaan apa cahaya ilahi pedang leluhur akan mekar di dunia? Ia menjawab, hanya jika tidak ada pilihan lain. Ia berkata ia lebih suka tidak pernah menggunakan kekuatan pedang leluhur seumur hidupnya. Hari itu, akhirnya aku menyaksikannya memperlihatkan pedang leluhur eksekusi surga, melepaskan kekuatan pedang leluhur yang cukup untuk menghancurkan Dao Surgawi. Tapi itu aku. Pada saat itu, tak seorang pun di dunia kecuali Mosu yang dapat benar-benar memahami emosi yang ia rasakan. Kekuatan pedang leluhur telah menghancurkan segel ruang dan waktu, merusak cermin pemecah kekosongan Panming dan mutiara pembalik nirvana, menjerumuskan aku, Xiao Di, dan kedua artefak iblis itu ke dalam jurang ketiadaan. Dalam kejatuhan yang tak berdaya itu, aku mengetahui bahwa dia telah melarikan diri dari klan ibunya dengan cermin pemecah kekosongan Panming, dan bahwa dia telah menipu Pangeran Nirvana untuk menyerahkan mutiara pembalik nirvana dengan memanfaatkan kasih sayang dan kepercayaannya. Dia mengkhianati klan ibunya, melukai Pangeran Nirvana yang paling baik padanya, dan menyebabkan ras iblis kehilangan dua artefak iblis penting, menjadi pendosa terbesar dalam sejarah klan iblis Panming dan seluruh ras iblis. Dan semua ini adalah untukku. Kata-katanya, suaranya, tetap setenang sebelumnya. Karena pemandangan, suara, semua rasa sakit dan keputusasaan saat itu, selama jutaan tahun, telah berulang kali mencabik dan menghancurkan jiwanya. Tak seorang pun tahu berapa banyak luka yang terukir di jiwanya yang paling kuat di dunia, masing-masing berdarah, masing-masing tak kunjung sembuh. Aku bertanya padanya, apakah itu sepadan? Dia bilang dia tidak menyesalinya untukku. Dia juga bilang dia tak punya muka lagi untuk hidup di dunia ini. Bahkan jika dia bereinkarnasi setelah kematian dan menderita hukuman api penyucian abadi, dia tetap tak akan punya muka dengan anggota ras iblis manapun. Yun Ce menarik napas dalam-dalam, tetapi dadanya masih terasa sangat berat dan sesak. Ayah kandungku, demi kebenaran yang dijunjungnya, tak ragu menggunakan pedang leluhur untuk melawanku, dan Xiao Di-ku, untukku. Suaranya terhenti, tatapannya beralih, dan masih tak terlihat emosi di matanya. Jadi, apa artinya tak layak? Kau mengerti? Yun Ce terdiam sejenak. Apa gunanya kekuatan tertinggi? Suara Mosu melembut, seolah ditujukan kepada Yun Ce, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Apa yang kukejar mudah dicapai oleh manusia. Jika aku bisa memastikan kebangkitannya yang damai, kekuatan, umur, status, semua yang kumiliki bisa kubuang, bisa kukorbankan. Yun Ce mendesah dalam hati, hanya berkata dengan tenang, tak ada empati sejati di dunia ini. Karena itu, di dunia ini, hanya satu orang yang bisa menghiburmu. Jadi, demi dirimu, bahkan jika ia merindukan tidur nyenyak, ia pasti akan terbangun. Mosu tersenyum, kali ini dengan kehangatan yang tak terbatas, tentu saja. Ia mengangkat tangan kanannya, dengan lembut menyentuh gelang hitam di pergelangan tangan kirinya. Setiap jari menelusuri aliran kerinduan dan kelembutan yang tak berujung. Tiba-tiba, cahaya merah tua muncul di hadapan Mosu. Itu adalah api yang berkobar, menggambarkan bayangan burung merah tua, lenyap dalam sekejap. Seorang dewa roh akan datang, itu cukup langka.
Mosu mendesah pelan. Kupikir ia tak akan pernah menginjakkan kaki di istana ini lagi seumur hidupnya. Seorang dewa roh, seorang pendeta. Yunce berkata dengan santai. Kalau begitu, aku mungkin harus pergi. Jika aku tinggal lebih lama lagi, Kailiku akan khawatir. Begitu, ia mengatakan ini. Yunce menyesalinya. Hal itu langsung menyentuh titik lemah Mosu. Mosu tersenyum dan berkata, baiklah, aku menyaksikan Kaili tumbuh dewasa. Dia memiliki hati yang murni. Karena dia mencintaimu, dia tidak akan pernah mengkhianatimu. Kau juga tidak boleh mengkhianatinya. Tentu saja, jawab Yunce sambil tersenyum. Berbalik, Mosu mengangkat tangannya dan menyentuh bahu Yunce. Seketika, ruang di depan mereka menyempit dengan cepat, dan dalam sekejap kebingungan, Yunce berdiri di depan gerbang istana. Mosu tidak berhenti, tetapi melangkah keluar dari kuil Eden bersama Yunce. Dugu Zuyuan, yang menjaga gerbang, tertegun beberapa saat sebelum membungkuk ke depan, melihat Yunce muncul berdampingan dengan Kaisar. Hatinya dipenuhi gelombang yang bergejolak, bahkan seorang pendeta tinggi pun tidak akan pernah berani berdiri bahu-membahu dengan Kaisar. Tepat saat Yunce hendak pergi, Mosu tiba-tiba berkata, sebagai kakakmu, ada sesuatu yang perlu kuingatkan padamu. Tanda seru tanda tanya, tubuh Dugu Zuyuan bergetar hebat, posturnya yang berlutut dengan satu lutut hampir berubah menjadi sujud dengan kedua lututnya. Tolong bicara, kakak, tubuh Dugu Zuyuan, yang baru saja stabil, hampir terhuyung ke belakang. Sebagai ksatria abis pertama, Dugu Zuyuan juga merupakan pelayan dekat Kaisar Abis, memegang posisi yang sangat istimewa di samping Kaisar. Meskipun Kaisar Abis menuruti keinginan Yunce dan tidak secara terbuka mengungkapkan ikatan persaudaraan mereka, ia tidak perlu menyembunyikannya dari Dugu Zuyuan. Ekspresi Mosu tetap tidak berubah, dan ia berkata dengan tenang, Sen Wuyanye memendam niat membunuh terhadapmu. Hah, Dewa Wuming yang mulia, bunuh aku. Yunce tampak terkejut, dengan 4 bagian terkejut dan 6 bagian bingung. Namun, dalam sekejap berpikir, ia memahami alasannya. Jauh dari menunjukkan rasa takut, ia tersenyum tipis. Terima kasih atas pengingatnya, kakak. Aku akan berhati-hati. Dengan tubuh seorang dewa, ia tetap tak tergoyahkan oleh niat membunuh seorang raja dewa. Mosu sedikit menurunkan pandangannya. Apa kau tidak takut? Bagaimana jika aku takut? Bagaimana jika aku tidak takut? Sikap Yunce menunjukkan ketenangan yang sangat bertolak belakang dengan tingkat kultivasinya. Berbicara dengan arogansi yang riang. Pada akhirnya, Sen Wuyanye hanyalah seorang wanita menyedihkan yang telah kehilangan hatinya karena cinta. Di mataku, ia pada dasarnya tidak berbeda dengan hantu-hantu tak berjiwa di lautan kabut. Aku bisa menjelajah sendirian ke lautan kabut tempat hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran. Jadi mengapa aku harus takut pada wanita yang telah kehilangan hatinya dan menjadi gila? Su menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Selama bertahun-tahun menjadi Kaisar Abis, aku telah menyaksikan naik turunnya Raja Dewa dari generasi ke generasi. Dan aku belum pernah melihat siapapun berbicara tentang Raja Dewa dari Kerajaan Dewa dengan istilah seperti itu. Itu karena di dunia sebelumnya, tidak ada yang sepertiku. Hanya dalam beberapa kata, ia memancarkan keliaran yang riang dan tak terkendali. Senyum Kaisar semakin dalam. Tampak cukup senang, dilihat dari posturmu. Sepertinya aku tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Yunce tidak menjawab secara langsung, melainkan bertanya dengan agak serius. Bolehkah aku bertanya, Saudara Mosu, apakah Saudara Nisuan yang kau kenal akan memilih untuk dengan hati-hati mencari perlindungan di bawah perlindungan orang lain ketika terancam? Tanpa ragu, Mosu menjawab, dia tidak akan pernah. Karena itu, Saudara seharusnya tahu jawabanku. Mosu menatap Yunce lagi, lalu mendesah lagi. Kau dan Saudara Nisuan benar-benar terlalu mirip. Dugu Zuyuan menundukkan kepalanya dalam-dalam, mati-matian menyembunyikan keterkejutan yang melonjak di matanya. Ia belum pernah mendengar Kaisar berbicara begitu fasih, juga belum pernah melihat Kaisar tersenyum seperti ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Dewi Wuming membenci laki-laki, namun ia tetap hormat dan berbakti kepada kakak laki-lakiku. Ini menunjukkan bahwa meskipun ia telah kehilangan akal sehatnya, ia tidak sepenuhnya irasional. Karena itu, sebagai Dewi Wuming, ia tidak akan pernah menyerangku secara pribadi. Dan mengingat statusku, untuk membunuhku, seseorang tidak hanya harus melewati kerajaan penenun mimpi, tetapi juga menemukan waktu dan lokasi yang tepat untuk meninggalkan jejak sesedikit mungkin. Pada titik ini, mata Yunce tiba-tiba menyipit. Ia memikirkan sebuah tempat, wilayah terlarang tidur ilahi. Ekspresinya tetap tidak berubah saat ia melanjutkan. Dan pada saat kerajaan malam abadi akhirnya menemukan waktu dan lokasi yang disebut tepat ini, niat membunuh yang tiba-tiba dirasakan Dewi Wuming karena provokasi sesaat mungkin sudah memudar. Mosu mengangguk pelan, memang, meskipun kau masih muda, kemampuanmu menilai orang lain jauh melampaui teman-temanmu. Namun, di dunia ini,
Selalu ada banyak variabel setiap saat, dan pikiran manusia terus berubah. Bahkan dari posisi tertinggi sekalipun, seseorang tidak dapat benar-benar melihat gambaran utuh atau memahami hati manusia. Apakah kau tidak takut pada kecelakaan? Pada skenario terburuk, Yunce tersenyum, tanpa menunjukkan rasa takut, dan berkata, jika seseorang terus-menerus waspada dan khawatir, selalu berhati-hati, maka hidup akan terasa terlalu tidak bebas. Bahkan jika aku mengalami kemalangan besok, apapun alasannya, itu adalah takdirku. Saudaraku, kau hanya perlu membakar dupa untukku dan bersedih sedikit. Jangan biarkan kesedihan membebani hatimu. Jangan membalas dendam untukku. Biarkan aku pergi dengan bebas tanpa keterikatan apapun. Yuan Huang menatap Yunce dengan saksama. Ia tahu bahwa ini adalah upayanya untuk menghiburnya, menggunakan kekuatannya sendiri. Saat itu, ketika ia dan Nisuan menjelajahi dunia fana bersama, Nisuan pernah mengucapkan kata-kata yang serupa, dan bahkan ekspresi mereka saat mengucapkan kata-kata itu pun sangat mirip. Dulu, ia tak henti-hentinya iri pada sifat Nisuan yang riang dan bebas, dan ia masih iri sampai sekarang. Tapi, ia tak bisa. Ia tak layak. Aku mengerti. Ia menatap Nisuan, tersenyum dan mengangguk. Awalnya aku memutuskan agar Dugu Zuyuan tetap di sisimu untuk melindungimu, tapi sekarang aku sadar itu justru menjadi beban bagimu. Aku memang terlalu memikirkannya. Dugu Zuyuan, Yunce tak berbasa-basi dan langsung berkata, tidak, 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 kumohon jangan. Itu lebih dari sekadar beban. Itu seperti membelenggu kepalaku dengan belenggu yang mencolok. Dugu Zuyuan, oh, ngomong-ngomong, Yunce sepertinya memikirkan sesuatu yang sangat penting. Nadanya tiba-tiba berubah. Setiap kata terasa mendesak. Kau segera, sekarang juga, singkirkan indera keilahianmu dariku. Bahkan sedikit pun. Sejak ia melangkah ke Tanah Suci, ia telah berada di bawah tatapan Kaisar Yuan, karena urat nadi dewa jahat yang mendalam di dalam dirinya. Atau lebih tepatnya, aura Nisuan. Belum lagi hukuman melahap yang desolate setelahnya. Campur tangan Mosu untuk menghentikan serangan pedang Hua Caili, mencegahnya terluka parah. Juga karena ia telah memata-matai urusan pribadi mereka. Baiklah, Mosu setuju. Jangan khawatir. Karena kau memanggilku kakak, tentu saja aku tidak akan memata-mataimu lagi. Kau tahu itu memata-matai. Kata-kata Yunce tidak menyembunyikan kekesalannya. Ia mencondongkan tubuh lebih dekat, wajahnya serius, dan berkata, kakak, kau adalah Kaisar Yuan. Setelah kau mengucapkan kata-katamu, kau sama sekali tidak boleh mengingkarinya. Kau tidak boleh memata-mataiku secara diam-diam lagi. Bagaimana jika Kylie dan aku saling mencintai? Istriku. Bahkan jika kau kakak, kau sama sekali tidak boleh melihatnya. Bahkan Dugu Zuyuan samar-samar bisa melihat dua garis hitam menggantung di dahi Kaisar Yuan. Apakah aku orang seperti itu? Kaisar Yuan, yang sudah bertahun-tahun tak mengenal apa itu, argumen, memberikan bantahan yang tenang dengan sedikit kesulitan. Setelah mengatakan itu, ia menyadari bahwa ia kurang memiliki sikap dan kehadiran yang mengesankan sebagai seorang kakak. Jadi ia menggelengkan kepala dan tersenyum. Zuyuan, antar Yunce kembali. Saat mereka berpisah, Mosu memberinya satu nasihat terakhir. Yunce, ingatlah untuk tidak pernah memasuki Laut Kabut. Itulah satu-satunya tempat yang tak bisa kukendalikan. Tentu saja, sekarang setelah aku tahu keberadaan Kaisar Kabut, bagaimana mungkin aku berani masuk ke dalamnya lagi? Yunce mengikuti Dugu Zuyuan pergi. Mosu memperhatikannya pergi, berdiri diam untuk waktu yang lama. Saat sosok Yunce turun dari puncak Eden, ia sedikit memiringkan kepalanya. Desahan lembut memudar tertiup angin. Saudara Nisuan, bahkan ketika dunia runtuh dan berubah, kau masih memikirkanku, membiarkan versi lain dari dirimu muncul di duniaku. Bertemu denganmu dan Xiao Dai di kehidupan ini, meskipun duka dan patah hati yang tak berujung, tetaplah sebuah berkah. Meninggalkan puncak Eden, Yunce masih tampak santai dan riang, matanya masih mengamati pemandangan murni di sekitarnya. Sesungguhnya, beban berat di hatinya telah perlahan terangkat, digantikan oleh melankolis yang masih tersisa. Dugu Zuyuan berdiri diam menjaganya, meskipun dipenuhi keheranan. Ia tetap teguh dalam sikap kesatrianya, menolak untuk mengajukan satu pertanyaan pun. Li Su bertanya, sekarang kau tidak lagi berhadapan langsung dengan Kaisar Abis, mengapa hatimu masih begitu berat? Apakah kau takut kesadaran ilahinya masih mengikutimu? Tidak, suara Yunce tenang, karena dia telah berjanji, dia pasti tidak akan memata-mataiku lagi. Ia berhenti sejenak, nadanya serius. Li Su, ingatkan kau apa yang dikatakan Dewa Lin sebelum ia menghilang di alam kuno Dewa Lin. Ia berkata, jurang maut pasti akan runtuh. Obsesinya adalah hal yang paling mengerikan di dunia ini, dan tak seorang pun bisa membalikkannya. Sekarang setelah aku berhadapan langsung dengan Kaisar Yuan, aku menyadari betapa mengerikannya dia sebenarnya.
jauh melampaui ekspektasiku, bahkan melampaui batas imajinasiku. Takut, gumam Li Su, tampak bingung, tapi terhadapmu. Dia hanya menunjukkan kebaikan dan kepercayaan, dan aku tidak merasakan niat jahat apapun darinya. Yunce tidak membantah kata-kata Li Su, tetapi setuju. Tentu saja kau tidak merasakan niat jahatnya, karena dia bukan orang jahat. Tapi ada tipe orang yang jauh lebih menakutkan daripada orang jahat, jauh lebih menakutkan daripada orang jahat. Li Su tidak mengerti kalimat ini. Apa? Yunce berkata perlahan. Kau merasa dia memiliki semacam kepercayaan khusus padaku. Tapi sebenarnya, dia tidak memiliki konsep percaya atau tidak percaya padaku. Coba ingat kembali percakapanku dengannya. Dia tidak pernah sekalipun memverifikasi kebenaran apapun yang kukatakan. Sesekali dia hanya mencari bayangan nisuan dalam diriku. Li Su terdiam sejenak. Dengan kata lain, dia hanya peduli dengan aura Reverse Deep dalam diriku, dan identitasku sebagai penerus Reverse Deep. Soal benar atau salahnya perkataanku, dia sama sekali tidak peduli. Karena, seperti yang dia katakan sendiri, hidupnya hanya berputar di sekitar satu hal, tanpa membiarkan yang lain, dan itulah yang membuatnya paling menakutkan. Suara Yunce melembut. Setiap kata terasa dingin, bahkan orang jahat pun perlu mempertimbangkan untung ruginya ketika mereka berbuat jahat. Namun, obsesi yang ekstrim dan murni ini telah sepenuhnya melampaui pemahaman umum tentang baik dan jahat, benar dan salah. Sebisa mungkin, dia bisa mengabaikan segala risiko, dan rintangan apapun akan dilenyapkan tanpa ragu. Tidak ada yang bisa menghentikannya, tidak ada jalan untuk mundur, tidak ada pikiran yang bisa mengganggunya, dan tidak ada emosi yang bisa memengaruhinya. Li Su tampak mengerti, tetapi yang terjadi selanjutnya adalah kebingungan atas obsesi yang begitu murni. Aku masih tidak mengerti mengapa dia begitu terobsesi dengan satu orang. Sebagai seorang kaisar di dunia yang sama, mengapa dia tidak memilih untuk memiliki harem selir sepertimu, dengan 9 dayang penyihir? Batuk, 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 batuk. Yunce dengan tegas menghentikan kata-katanya, berkata dengan sangat serius, keadaanku sangat berbeda darinya, bagaimana kita bisa membandingkannya? Apa bedanya? Li Su mendesak, karena Pan Xiaodi menyelamatkan nyawanya dengan tubuhnya sendiri. Lebih dari itu, Yunce berkata, apa yang dilakukan Pan Xiaodi saat itu, meskipun didasari emosi dan kepanikan yang ekstrim, mengutamakan keselamatan Mosu, tetap menyebabkan klan iblis kehilangan 2 artefak iblis besar. Dia tidak diragukan lagi adalah pendosa klan iblis yang tak terampuni. Iblis manapun berhak membenci dan mengutuknya. Klan ibunya dan kerabatnya pasti akan dipermalukan karenanya. Jika berita ini menyebar, bahkan orang luar pun pasti akan mengejek dan membencinya. Ini menunjukkan bahwa Pan Xiaodi adalah orang yang terlalu emosional. Perasaannya terhadap Mosu benar-benar melampaui akal sehat dan kebenaran. Sementara itu, ayah Mosu, Kaisar Dewa Moe, yang berani dengan akal sehat dan kebenaran, cukup kejam untuk menggunakan pedang leluhur untuk mengeksekusi putranya sendiri. Kontras dan bentrokan antara dua kekuatan ini melahirkan Mosu, yang obsesinya kini bagaikan jurang tak berujung. Perenungan panjang Li Su kembali mengisi pemahamannya tentang sifat manusia. Lalu ia mendesah pelan, jadi, teror obsesi yang ekstrim dapat melampaui teror kebencian yang ekstrim. Bagaimana keadaan Pan Xiaodi sekarang? Aku tak bisa bertanya. Aku tak berani bertanya. Yunce mendesah. Tapi aku bisa menebak bahwa masih ada secerca kehidupan yang tersisa, belum padam oleh keinginannya untuk mati. Dan di mana dia sekarang, tanpa ragu, adalah tempat lahir yang disebutkan Kylie. Li Su bertanya lagi, tapi, aku masih bertanya-tanya, apakah obsesinya benar-benar semurni dan semenakutkan yang kau katakan? Dia bukannya tanpa kekhawatiran lain, kalau tidak, bagaimana mungkin ada tanah suci dan 6 kerajaan ilahi agung? Yunce menyipitkan matanya sedikit, kau benar sekali. Li Su, saat ini, tampaknya Mosu percaya bahwa satu-satunya cara untuk membangkitkan kupu-kupu Pan Xiao adalah di tanah suci abadi, dan metode apapun itu tidaklah relevan. Karena bagaimanapun, dia tidak boleh diizinkan menginjakkan kaki di alam dewa. Pergi ke tanah suci abadi, membutuhkan kekuatan spasial cermin pemecah kekosongan Panming. Dan untuk mengaktifkan cermin pemecah kekosongan Panming, kekuatan 6 kerajaan dewa agung harus dikumpulkan, termasuk kristal abis yang dikumpulkan oleh 6 kerajaan dewa agung dari generasi ke generasi dan kekuatan ilahi 7 dewa sejati. Inilah sebabnya dia mempertahankan keberadaan 6 kerajaan dewa agung. Dengan kekuatan Mosu yang mencapai tingkat dewa pencipta, akan menjadi mimpi yang mustahil bagiku untuk melampaui kekuatannya dalam waktu yang terbatas. Oleh karena itu, jalan yang harus kutempuh sama seperti sebelumnya. Kilatan yang lebih berbahaya dan tegas melintas di matanya. Rebut sumber-sumber ilahi dari kerajaan-kerajaan dewa agung. Dan target pertama yang telah ia tentukan semakin dekat. Lalu,
Bagaimana dengan penguasa abis? Li Su mengingatkannya. Karena Mo Su tidak berbohong, maka dia benar-benar ada. Mungkinkah ini menjadi variabel yang sangat besar? Yun Ce dengan tenang menjawab. Ketika kau memiliki kekuatan cadangan, kau harus waspada dan merencanakan segala kemungkinan. Tetapi ketika kau tidak memiliki kekuatan cadangan, kau harus melupakannya dan fokus pada saat ini. Karena penguasa abis berkata ia akan tidur selama 5 juta tahun, maka biarkan ia terus tidur dengan patuh dan tenang. Li Su ragu-ragu. Ketika pertama kali memasuki abis, ia memberitahu Yun Ce bahwa dunia ini memberinya rasa gelisah yang aneh. Awalnya, ia mengira itu karena kekuatan Yun Ce terlalu lemah di dunia ini, dan karena jiwanya terhubung dengan Yun Ce, ia tentu akan merasa gelisah. Namun, seiring Yun Ce perlahan tumbuh lebih kuat, dan orang-orang yang dihadapinya menjadi lebih kuat, rasa gelisah ini tetap ada, namun tidak pernah berubah. Bahkan setelah memasuki Tanah Suci dan menghadapi Kaisar Abis terkuat di dunia ini, kegelisahan ini tidak meningkat. Setelah mengetahui keberadaan penguasa abis, serpihan pemahamannya yang tergerak secara halus memberitahunya bahwa kegelisahan ini mungkin berasal dari keberadaan di dunia ini, yang melampaui dirinya dalam beberapa hal. Namun, ia tidak membagi pikiran ini dengan Yun Ce. Seperti yang telah dikatakannya, menghadapi seluruh abis sendirian, ia benar-benar tak punya tenaga lagi untuk menghadapi berbagai faktor luar biasa lainnya. Memberitahunya niscaya akan menambah bebannya yang sudah sangat berat. Ia berharap pikiran ini hanyalah kesalahpahaman. Dan terlebih lagi, ia berharap penguasa abis tidur nyenyak, tak pernah terbangun. Seandainya saja ada yang bisa membantunya, berjalan bersamanya di dunia ini, dan berbagi nasib di tanah air mereka, itu akan luar biasa. Namun, informasi tentang penguasa abis ini tidak sepenuhnya sia-sia bagiku. Keberadaannya telah menjawab pertanyaan terbesarku selama ini. Pertanyaan terbesar. Dalam ingatannya, Li Su belum pernah mendengar Yun Ce menyebutkannya. Li Su, kata Yun Ce dengan sangat serius. Dengan semua pengetahuan tentang Dewa Pencipta yang telah kau peroleh sejauh ini, cobalah sebaik mungkin untuk memikirkan pertanyaan ini. Apakah kau, dan para Dewa Pencipta yang kau kenal, memiliki cara untuk mewariskan kekuatan ilahi Dewa Sejati tanpa kerusakan? Perenungan Li Su tidak berlangsung lama sebelum ia memberikan jawaban yang paling lugas, tidak. Benar, tidak, dalam pengertian akal sehat yang paling sederhana dan paling jelas. Jika kekuatan ilahi Dewa Sejati dapat diwariskan tanpa merusak tubuh non-ilahi, maka dewa-dewa sejati zaman kuno tidak akan benar-benar mati, dan jumlah dewa yang berdiri di puncak dunia akan meningkat. Ras dewa akan berkembang, hingga melampaui ras manusia, dan bahkan mungkin mengguncang tatanan Dao Surgawi. Mendengar ini, Li Su akhirnya mengerti apa yang dimaksud Yun Ce dengan pertanyaan terbesar. Memang, itu adalah sesuatu yang, setelah dipikirkan dengan saksama, begitu tidak selaras sehingga menakutkan. Bahkan dengan pemahamanmu sebagai Dewa Pencipta, jawabannya adalah tidak. Lalu bagaimana mungkin Su menciptakan 6 artefak yang mampu mewarisi kekuatan Dewa Sejati? Kecuali, artefak kerajaan Dewa sama sekali tidak diciptakan olehnya. Asterisk book, Yun Ce, yang sedang fokus berkomunikasi dengan Li Su, menabrak baju zirah perak Dugu Zuyuan. Yun Ce segera mendongak, hanya untuk melihat Dugu Zuyuan berhenti, berbalik, dan membungkuk ke kejauhan. Di langit yang jauh, bayangan merah berkelebat cepat, seolah-olah aura panas menyapu Yun Ce sesaat sebelum menghilang ke dalam lapisan awan tipis. Pada saat itu, Yun Ce merasakan garis keturunan Phoenix dan garis keturunan gagak emas di dalam dirinya berdenyut secara bersamaan. Itu, seorang pejabat abadi roh. Dugu Zuyuan menegakkan tubuh dan mengalihkan pandangannya. Mengapa Yuan Senzi melamun? Yun Ce dengan tenang bertanya. Senior Dugu, di mana tepatnya wilayah terlarang tidur ilahi? Itu bukan pertanyaan rahasia, tetapi Dugu Zuyuan tidak memberikan jawaban yang pasti. Sebuah tempat terpencil, terhubung oleh arai pemecah kekosongan. Oh, kalau begitu, jika kita memasukinya, bisakah seniorku, Zimeng, mengikuti dengan indera ilahimu? Dengan begitu, jika kita menghadapi bahaya di dalam, kita dapat menyelamatkanmu kapan saja, mencegah kecelakaan. Tidak, Dugu Zuyuan menjawab langsung. Debu jurang di dalam domain terlarang tidur ilahi sangat padat, sehingga sulit bagi indera ketuhanan untuk menjangkaunya. Terlebih lagi, area ini dipisahkan oleh penghalang yang dibangun sendiri oleh Kaisar Jurang, yang tidak dapat ditembus oleh indera ketuhanan di luar penghalang. Jika Yuan Senzi memiliki kekhawatiran, dia tidak bisa masuk begitu saja. Yun Ce, kalau begitu aku lega. Begitu, Yun Ce mengangguk serius. Kalau begitu, domain terlarang tidur ilahi ini pastilah tempat yang sangat berbahaya. Mengapa Dewi Malam Abadi bersikeras untuk memasukinya? Mungkinkah risiko besar disertai dengan peluang besar? Dugu Zuyuan tetap tidak berkomitmen, berkata dengan tenang. Ada bahaya,
Tetapi mereka yang masuk sebagian besar adalah putra dan putri dewa dari berbagai negara. Jadi yang terbaik adalah aman. Ketika mereka masuk, Tanah Suci akan menyediakan metode untuk melindungi hidup mereka. Oh, kau akan tahu ketika saatnya tiba, Putra Ilahi Yuan. Pada saat ini, sebuah suara jernih yang membawa urgensi datang dari jauh. Saudara Yun, Saudara Yun. Suara itu masih terngiang di telinga mereka ketika sosok cantik itu tiba. Hua Caili menggenggam tangan Yun Ce. Matanya yang berbinar mengamatinya dengan saksama dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kakak Yun, kau baik-baik saja. Apakah Paman Yuan Huang melakukan sesuatu yang menyulitkanmu? Tentu saja tidak. Yun Ce tersenyum. Jika Kaisar Yuan Huang benar-benar ingin menyulitkanku, beliau bisa saja mengatakannya dari jauh. Mengapa repot-repot seperti itu? Khawatir Yun Ce hanya ingin menghiburnya. Hua Caili mengalihkan pandangannya ke Dugu Zuyuan. Paman Dugu, Paman Yuan Huang benar-benar tidak menyulitkan kakak Yun, kan? Kau adalah ksatria terkuat, yang dikenal karena karaktermu yang mulia dan jujur, dan kau tidak pernah berbohong. Dugu Zuyuan berkata, jangan khawatir, Caili kecil. Demi Dugu, Kaisar Yuan Huang sama sekali tidak menyulitkan anak ilahi abis. Setelah selesai berbicara, ia menatap Yun Ce dengan tatapan rumit. Itu lebih dari sekadar tidak menyulitkan. Bagus, Hua Caili menggenggam tangan Yun Ce lebih erat lagi. Tampak lega, senyum menawan tersungging di bibirnya. Kalau begitu aku juga akan memberi Paman Dugu kabar baik. Bibi bilang dia setuju untuk bertarung denganmu. Mendengar ini, Dugu Zuyuan yang biasanya tenang dan kalem tiba-tiba menegang. Dan gelombang kegembiraan serta semangat juang yang tak terkendali muncul dalam dirinya. Ia berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Caili. Kebaikan ini, Hua Caili segera menyela. Belum perlu berterima kasih. Bibi bilang dia punya syarat. Dugu Zuyuan segera berkata, bicaralah dengan bebas. Bibi bilang yang kalah dalam pertempuran ini harus menyetujui satu hal dari yang menang. Dan dalam batasan hukum langit dan etika manusia, seseorang tidak boleh menolak. Jika tidak setuju, dia tidak akan menerima tantangannya. Baiklah, Dugu Zuyuan tak ragu sedikit pun. Dan semangat juangnya yang membara tak kunjung padam sedikit pun, yang kalah akan menanggung akibatnya. Tolong beritahu Dewa Pedang bahwa setelah aku membuka gerbang menuju alam terlarang tidur ilahi, aku akan menunggu kedatangan Dewa Pedang di surga jurang. Setelah mengantar Yun Ce menyelesaikan misinya, Dugu Zuyuan menghilang dalam sekejap, tetapi aura mengerikannya tetap tertanam di ruang ini untuk waktu yang lama. Membuat Yun Ce mendesah, andai saja ini bisa menjadi hantu jurangku. Apa yang kau pikirkan? Hua Caili melayang. Lengan gioknya melingkari leher Yun Ce, sehingga tatapan mereka hanya bertemu pandang. Yun Ce mendesah. Aku sedang berpikir. Bibi sangat baik. Hah, Bibi. Ya, Yun Ce menarik tubuhnya yang lembut dan tak bertulang mendekat. Bibi memilih untuk menerima tantangan ini karena dia berusaha membuka jalan bagi masa depan kita dengan berbagai cara. Mata indah Hua Caili melebar sejenak. Lalu dia mengerti. Ia merapatkan tubuhnya, memeluk Yun Ce erat-erat. Bibi selalu begitu baik. Sekarang aku punya ayah yang paling penyayang, bibi yang paling penyayang, dan kakak Yun terbaik di dunia. Sekarang, aku merasa surga telah memberiku semua hal baik di dunia. Yun Ce tak berkata apa-apa. Lengannya di pinggang ramping Yun Ce tanpa sadar mengencang, lalu sedikit mengendur. Di kejauhan, Hua Fuchen terjepit di antara batu dan tempat yang keras, tak mampu bergerak maju maupun mundur. Ia hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya, berkata, ini tanah suci. Tingkah laku macam apa ini? Hua Qingying tak setuju. Mereka terpaksa berpisah saat cinta mereka sedang berada di puncaknya. Sekarang mereka akhirnya bisa menghadapi cahaya siang. Mengapa harus menekan emosi mereka? Tapi kita harus mempertimbangkan kesempatan ini. Tempat ini, Hua Fuchen menarik napas dalam-dalam. Lalu tiba-tiba melambaikan tangannya. Lupakan saja, biarkan mereka pergi. Syukurlah anak itu baik-baik saja. Hua Fuchen pergi, dan Hua Qingying tetap di tempatnya, memperhatikan kedua sosok yang tak terpisahkan itu. Tanpa sadar, ia merasakan kedutan aneh di sudut bibirnya. Tanpa sadar ia mengangkat jari panjangnya dan menyentuh bibir pucat semerah ceri. Apakah itu senyuman barusan? Kembali ke Fangting Kerajaan Penenun Mimpi, Yun Ce segera mencari Meng Jianxi. Anak dewasi, aku punya permintaan. Meng Jianxi berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Yuan, kau bisa memberiku perintah tanpa perlu menggunakan kata permintaan. Yun Ce langsung berkata, aku ingin memasuki wilayah terlarang tidur ilahi untuk berkunjung. Orang yang awalnya dipilih oleh Kerajaan Penenun Mimpi tentu saja Meng Jianxi. Ah, mendengar ini, bukan hanya Meng Jianxi, tetapi juga Hua Caili terkejut. Ini, Meng Jianxi ragu sejenak, tidak menanyakan alasannya, tetapi berkata terus terang, masalahnya sendiri bukan tidak mungkin. Tetapi jurang di dalam wilayah terlarang tidur ilahi sebanding dengan lautan kabut terdalam.
penuh dengan risiko tak terduga yang tak terhitung jumlahnya, dan kondisimu saat ini. Jangan khawatir, Yun Che tersenyum. Hukuman melahap yang sunyi hanya menyebabkan keruntuhan sementara tubuh dan jiwa, bukan cedera serius. Aku masih punya beberapa jam, cukup waktu untuk pulih. Kalau begitu, aku juga ingin pergi. Hua Caili berkata dengan penuh semangat. Mengetahui hal ini akan terjadi, Yun Che berkata dengan agak tak berdaya. Ayahmu mungkin tidak akan setuju kau mengambil risiko seperti itu. Dia pasti setuju. Hua Caili melepaskan Yun Che dan bergegas pergi. Aku akan mencari ayah dewa sekarang juga. Saudara Yun, tunggu aku sebentar. Aku akan segera kembali menemuimu. Meng Jianxi tersenyum. Sungguh patut ditiru. Jika kalian berdua segera menikah dan punya anak, kalian pasti akan menjadi harta karun kerajaan kita, Zimeng dan Zetian. Yun Che tersenyum dan berkata, putra dewasi belum punya keturunan, jadi kenapa aku harus terburu-buru? Meng Jianxi menggelengkan kepalanya. Jangan menertawakanku, saudara Yuan. Meskipun aku sudah menikah, tapi bakatku tidak sebanding dengan saudara Yuan. Kitab suci belum sepenuhnya dikuasai, jadi aku tidak berani kehilangan keperawananku dengan mudah. Yun Che, Meng Jianxi tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku akan pergi dan memberitahu ayah dewa dan semua master mimpi sekarang. Saudara Yuan akan berusaha sebaik mungkin untuk pulih di sini. Aku akan datang dan memberitahu saudara Yuan ketika gerbang domain terlarang tidur ilahi terbuka. Setengah jam kemudian, Hua Caili kembali dengan anggun. Jelas, ia juga telah melalui banyak kesulitan, dan kemungkinan besar harus meminta bantuan Hua Qingying untuk akhirnya mendapatkan izin Hua Fuchen. Kemudian, ia diam-diam menemani Yun Che, mengamatinya pulih dengan mata terpejam dalam cahaya putih selama beberapa jam, enggan berpaling. Di dunianya, setelah hari ini, mereka akan benar-benar saling memiliki. Mereka telah berjalan bersama di ambang kematian, dan menembus penghalang besar yang berasal dari Kaisar Abis. Siksaan melahap yang berlipat ganda memenuhi seluruh tubuh Yun Che dengan rasa sakit, tetapi juga mengukir citra Yun Che, dan janji yang diucapkannya di puncak awan Eden. Ke setiap sudut jiwa Hua Caili, tak menyisakan ruang untuk orang lain. Tak seorang pun dapat menghapus atau menggantikannya. Ia diam-diam mengulurkan jari-jari gioknya yang ramping. Dengan lembut menelusuri tubuh Yun Che, tatapannya terkadang tersenyum, terkadang berkabut, terkadang dipenuhi kerinduan. Semua yang terpantul di matanya adalah pengabdian yang tak tergoyahkan hingga ajal menjemput. Di tepi tanah suci, semua bangsa berkumpul, kecuali kerajaan ilahi Shen Luo. Saat gerakan tangan Du Guzuyuan berubah, arah Aisuan yang telah lama sunyi di depannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya ilahi spasial yang kaya. Tetapi itu adalah warna abu-abu yang agak aneh. Dengan Shen Wei dari kerajaan ilahi malam abadi di depannya, dan domain terlarang tidur ilahi terbuka karena dirinya, dia memenuhi syarat untuk menjadi yang pertama melangkah masuk. Kerajaan ilahi bulan bintang diwakili oleh bulan sabit, dan kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu oleh Pan Buzuo. Ketika Hua Caili dan Yun Che melangkah maju berdampingan, mereka tidak diragukan lagi menarik tatapan takjub. Ilmu pedang Hua Caili tidak dapat disangkal. Tetapi Hua Fuchen tidak akan pernah membiarkannya mengambil risiko. Du Guzuyuan melirik semua orang dan berkata dengan tenang, melangkah ke dalam formasi ini akan memungkinkan kalian memasuki domain terlarang tidur ilahi. Apapun yang kalian peroleh di dalamnya adalah milik kalian. Kalian tidak perlu menyerahkannya ke tanah suci. Namun, saya harus mengingatkan kalian bahwa lokasi kalian di domain terlarang tidur ilahi setelah melewati formasi pemecah kekosongan ini tidak tetap. Dengan kata lain, sejak awal, kalian kemungkinan besar akan terisolasi dan tak berdaya. Alis Hua Fuchen tampak berkerut. Tatapan Du Guzuyuan beralih. Dan setelah semua orang mundur ketakutan, ia berkata, namun, mengingat mereka yang masuk semuanya adalah pewaris kekuatan ilahi dari berbagai negara, Kaisar Yuan telah memberi mereka bantuan khusus. Dengan itu, ia menjentikkan jarinya, dan 5 bintang cahaya redup terbang ke arah kelima orang itu, lalu mengembun menjadi manik-manik giok yang berkilauan dengan cahaya abu-abu redup di bahu mereka. Ini adalah giok ilahi pemecah kekosongan yang istimewa. Giok ini akan hancur secara paksa setelah jam ke-72 sejak kau memasuki zona terlarang tidur ilahi, mengirimmu kembali ke sini. Namun, jika kau menghadapi bahaya yang tak teratasi selama 72 jam ini, kau dapat menghancurkan mutiara ini dan lolos tanpa cedera. Mendengar ini, para tetua kerajaan ilahi merasa sangat lega, ketegangan mereka pun sirna. Ekspresi Hua Fuchen dan Meng Kongchan menjadi cerah, dan mereka bertukar pandang dengan agak terkejut. Mengingat temperamen Kaisar Abis, ia tak akan pernah memberikan bantuan seistimewa itu. Xian Yue segera mengungkapkan rasa terima kasihnya, berkata, kalau begitu, sampaikan terima kasih kami kepada Kaisar Yuan atas anugerahnya, Du Gu Senior. Kami sangat berterima kasih. Du Guzuyuan tetap tidak berkomitmen, menoleh ke samping,
Anggaplah perjalanan ini sebagai cobaan. Jangan memaksakan diri. Jangan serakah. Kalau tidak, jika kau berada dalam situasi putus asa dan tak dapat menghancurkan giok ilahi pemecah kekosongan tepat waktu, tak seorang pun akan bisa menyelamatkanmu. Tolong, semuanya. Sebelum kata-katanya selesai, Shen Wuyi sudah bergerak, memasuki formasi tanpa ragu. Pan Buzuo melirik giok ilahi pemecah kekosongan di bahunya, tersenyum tipis, dan melangkah masuk ke dalam formasi dengan penuh kebanggaan. Putra ilahi Yuan, Dewi ilahi Zetian, kumohon. Xian Yue menoleh ke samping, ekspresinya sangat ramah. Jelas, ia bermaksud berteman dengan Yun Ce. Yun Ce menjawab, baiklah, kalau begitu kita tidak akan bersikap formal. Jika kita cukup beruntung bertemu Dewi Bulan di wilayah terlarang, mungkin kita bisa bertarung berdampingan. Xian Yue tersenyum dan berkata, Xian Yue sangat menantikannya. Yun Ce dan Hua Caili melangkah ke dalam arai pemecah kekosongan berdampingan. Saat sosok mereka diselimuti oleh cahaya ilahi spasial, mereka mendengar seruan Hua Caili. Saudara Yun, kau tidak boleh pergi sendirian. Tunggu aku akan menemukanmu sesegera mungkin. Sebuah cahaya abu-abu menyala, dan cahaya serta suara menghilang secara bersamaan. Yun Ce perlahan menutup matanya. Ketika dia membukanya, ruang di depannya bukan lagi tanah suci.